Jadi intinya tidak ada rumah tinggal yang dihapus. Tidak ada rumah tinggal yang dihapus. Yang dihapus adalah rumah yang tadi kriteria-kriteria itu. Rumah milik pemerintah, ya rumah dinas, toko, kos-kosan, itu yang dihapus. Karena aturannya memang harus begitu. Rusak ringan dapat bantuan 10 juta. Ya. Ketika Om Joko sudah perbaiki kemarin, ya, dan masih ada yang harus ditingkatkan lagi, ya, maka Om Joko bisa menggunakan dana 7,5 juta itu untuk meningkatkan kualitas rumah. Boleh, begitu. Tetapi tidak bisa untuk tambah anggaran untuk naikkan dia ke 25 juta atau 50 juta, tidak bisa. Bisa minta di Pakalak di sana. Son bisa. Pakalak Jocong. Halo Bapak Mama, bersaudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas Jangrem. Gas Jangrem. Luar biasa sekali. Hari ini ketemu Pasiar Oto dengan Bapak Kepala Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kota Kupang. Luar biasa, ada Bapak Ernest Luji. Ini panggil Bapak, ini kayak ganjil. Soalnya biasa kato. Itu sudah. Oke, ini panggil kakak sesuatu apa? Oke, aman. Oke, KE. Bebas panggil KE karena Kak Ernest. Asik. Apa kabar KE? Baik, baik. Biasa panggil apa ya? Om Joko atau Bapak Tiago? Biasa Bapak Tiago. Jangan di sini. Jangan kok. Jangan. Tapi sebelum kita lanjut, kita izin buka masker. Oh iya, betul. Karena biar supaya lebih enak. Betul. Izin. Kebetulan sudah vaksin booster dan juga vaksin lengkap dan juga sudah vaksin booster. Jadi aman. Hanya berdua. Pasti Om Joko juga sudah aman toh? Aman juga. Aman. Siap. Booster sudah kok belum? Sudah. Siap. Karena kemarin kan dari Surabaya itu harus booster dulu. Oke. Sekarang sudah semakin sibuk ya. Ya. Kau cari motor Masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Oke. Sana kemana-mana kok. Asik. Oke, berhubung ada KE di sini, beta akan coba ajak KE bahas satu persoalan juga bukan persoalan. Pokoknya satu hal yang lagi rame nih di masyarakat, soal perkembangan terkini dari bantuan dana Seroja untuk masyarakat. Itu perkembangannya sampai mana Kak? Ya. Jadi Om Joko terima kasih. Siap. Pertama beta selaku Kalak BPBD Kota Kupang menyampaikan terima kasih dulu untuk kesediaan Om Joko ya selaku host ya. Selaku host dari Pasiar Oto. Siap. Ini kesempatan yang baik supaya masyarakat juga bisa lebih tahu dan dengar langsung dari sumber yang terpercaya. Langsung dari kepalanya ini. Nah, untuk Kota Kupang itu dapat alokasi dana 150 miliar 985 juta rupiah. Nah, cukup besar ya. 150 miliar, hampir 151 miliar. Ya, kurang 15 juta 151 miliar. Jadi sekali lagi kita dapat alokasi dana dari pemerintah pusat lewat BNPB itu sebesar 150 miliar 985 juta rupiah untuk membiayai
12.192 kepala keluarga. 12.000. Korban seroja. Ya, banyak toh, Om Joko. 12.192 kepala keluarga. Iya, iya. Korban seroja pada tanggal 4 dan 5 April 2021 yang lalu. Iya, iya. Nah, tentunya masyarakat bertanya-tanya, ini dana besar sekali, ini bagaimana kita mengelolanya? Iya. Nah, supaya masyarakat tahu bahwa untuk BPBD Kota Kupang kami tidak mengelola dana, ya. Oh. Dana ini ditransfer oleh pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB, ke rekening bank penyalur, yaitu Bank BRI, untuk kemudian sesuai dengan rekapan hasil review dari aparat pengawas internal di BNPB yang menyatakan, atau SK Kepala BNPB yang menyatakan penetapan 12.192 nama kepala keluarga itu, ya, untuk kemudian nanti uang ini disetor atau ditransfer langsung ke rekening masyarakat masing-masing. Masing-masing ya, yang penerima bantuan. Penerima bantuan. Nah, untuk penerima bantuan itu yang saya bilang tadi ada 12.192 itu terbagi dalam 3 kategori, yaitu kategori rusak ringan sebesar 10.926 kepala keluarga, rusak sedang itu 863 kepala keluarga, dan rusak berat 403 kepala keluarga. Nah, dana-dana ini itu langsung disetor, ya, di transfer ke rekening kepala keluarga ini. Nah, banyak juga masyarakat yang berpikir bahwa sudah, kalau namanya sudah ditetapkan dari pemerintah pusat, itu tidak perlu ada verifikasi kembali. Nah, ini dapat kami sampaikan bahwa namanya ini adalah dana pusat, maka aturan main yang dipakai juga adalah aturan main dari pemerintah pusat. Jadi petunjuk pelaksanaan itu sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh BNPB lewat peraturan kepala BNPB, lewat Juklak. Kemudian dari Juklak itu pemerintah Kota Kupang membreakdown dia ke dalam petunjuk teknis pelaksanaan. Nah, dalam juknis itulah terlihat begitu detail bahwa dana ini harus dikelola sesuai dengan apa yang diamanati oleh pemerintah pusat. Karena sekali lagi, ini bukan dana APBD, ini dana APBN. Maka dari itu aturan mainnya juga adalah aturan main yang dipunyai atau dikeluarkan oleh BNPB. Nah, ini kan sama Om Joko. Siap. Ketika Om Joko kasih saya uang atau Om Joko kasih beta uang, KE ini ada uang 100.000, KE silakan bagi, tapi untuk orang-orang yang ini. Nah, ada namanya, nama-namanya sudah di sana. Sudah di sana. Siapa yang kita yang kirim? Kita kirim sesuai dengan masukan dari lurah waktu itu. Ya. Karena waktu itu waktunya terbatas sekali, dan awal-awal COVID itu kita minta untuk mendata, dan hasil pendataan itu kita kirim semuanya ke pemerintah pusat, dalam ini BNPB. Nah, BNPB melakukan review oleh aparat pengawas internal dan menetapkan nama-nama itu. Nah, makanya ada nama yang keluar, ada nama yang sonde keluar, begitu. Nah, untuk kemudian Om Joko, aturan ini menjadi acuan bagi kita semua untuk mengelola dana ini. Nah, sekali lagi, BPBD Kota Kupang tidak mengelola dana. Kami tidak pegang dana ini. Jadi keliru kalau orang-orang bilang, oh itu 150 miliar itu bunga di bank itu pasti besar. Nah, ini juga untuk pengetahuan kita bersama bahwa yang namanya bantuan untuk korban bencana itu tidak ada bunganya. Ada bunga. Biarpun masuk di rekeningnya BPBD sekalipun tidak ada bunga sama sekali. Memang di awal-awal sekitar bulan pertama ya. Karena dana ini supaya masyarakat tahu baru ditransfer per tanggal 31 Desember 2021 yang lalu. Padahal kita bencana seroja itu kan tanggal 45 April 2021. Tapi proses ini kan proses cukup panjang. Lama sekali. Lama sekali. Makanya ada yang bilang
dia sudah berulang tahun, ya toh, sudah betul, lewat betul. 1 tahun. Betul. Nah, karena mekanisme itulah makanya terkesan memang terlambat. Tapi sekali lagi kita harus manfaatkan peluang ini baik-baik, dana ini supaya tidak salah sasaran. Nah, tadi saya bilang, kenapa harus lakukan verifikasi dan validasi kembali atas nama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB. Karena waktu itu BNPB kan tidak melihat lapangan langsung. Nah, maka dari itu kami aparat yang ada di kabupaten kota, ya. Jadi untuk provinsi NTT ini ada 16 kabupaten kota yang terkena seroja waktu itu. Ya, hampir semua. Hampir semua. Jadi ada 21 kabupaten kota, 16 kena, lebih dari setengah ya. Lebih dari setengah. Oh, hampir. Ya, hampir. Ya, hampir semua. Lebih dari setengah. Jadi kita melakukan proses setelah pencairan itu, ada yang namanya proses uji publik. Uji publik, penetapan kembali oleh Bapak Wali Kota Kupang terhadap dana ini. Terhadap penerima, calon penerima. Nah, nama-nama yang tadi. Iya, nama-nama yang tadi. Nah, kenapa harus ada verifikasi dan validasi? Siap. Karena untuk dana bantuan stimulan, seroja ini diperuntukkan hanya bagi rumah tinggal. Rumah tinggal. Ya. Jadi kos atau apa? Atau tempat usaha. Toko itu tidak boleh. Rumah ibadah pun tidak boleh. Rumah ibadah itu? Iya, kantor, sekolah itu tidak boleh. Rumah dinas itu tidak boleh. Yang namanya itu fasilitas pemerintah, fasilitas umum itu tidak bisa dibiayai dari pos anggaran ini. Makanya anggaran ini hanya dikhususkan untuk memperbaiki rumah tinggal atau hunian. Ya. Nah, itulah kenapa ada verifikasi dan validasi kembali. Nah, kan kita lihat dari hasil verifikasi itu, data sementara kami di sini itu sudah ada sekitar 184 kepala keluarga yang tidak berhak menerima dana ini. Yang kemarin itu pemerintah dihapus atau itu bukan kenapa? Dihapus oleh kami, tapi dihapus oleh petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Karena yaitu tadi ada di situ rumah ibadah, ada kos-kosan, ada di situ sekolah, ada di situ data yang tidak ditemukan. Rumahnya tidak ada. Rumahnya tidak ada. Nah, terus pendobelan nama. Terus rumah itu juga ada yang sudah dibiayai oleh program Bapak Wali Kota Kupang, bedah rumah. Jadi kan tidak boleh double ini. Jadi tidak ada rumah tinggal yang dihapus. Tidak ada rumah tinggal yang dihapus. Yang dihapus adalah rumah yang tadi kriteria-kriteria itu. Rumah milik pemerintah, rumah dinas, toko, kos-kosan, itu yang dihapus. Karena aturannya memang harus begitu. Jadi ini, ya itu tadi Om Joko punya uang, Om Joko yang kasih aturannya. Nah, ini pemerintah punya uang, pemerintah pusat punya uang, pemerintah yang memberikan aturannya. Nah, kami hanya mengelola itu. Dan BPBD Kota Kupang hanya membantu masyarakat calon penerima ini untuk kelengkapan administrasinya. Kami sama sekali tidak mengurus uangnya, begitu. Nah, ini supaya kita semua masyarakat, ya Bapak Mama, warga masyarakat Kota Kupang bisa tahu persis soal dana ini. Begitu. Karena ada yang isunya bilang 180 sekian yang dihapus tuh, karena mau diganti sama yang lain lagi. Tidak bisa. Nah, ini. Jadi soalnya bisa. Soalnya bisa diganti. Pak Wali Kota sekalipun, Om Joko, itu tidak punya kewenangan untuk mengganti sepihak. Jadi 184 itu ganti ke orang. Soalnya bisa. Soalnya bisa. Kewenangan penetapan itu ada di pemerintah pusat. Dalam hal ini BNPB. Maka dari itu, dana yang ada ini, yang 184 orang ini, yang sementara 184 ya, ini akan terus ada di situ sampai batas waktu masa peralihan dari darurat bencana ke pemulihan selesai, maka dana ini akan terblokir sendiri. Dan kami BPBD tidak punya akses keuangan untuk mengakses dana-dana ini. Tidak bisa, kami
Jangankan Kalak, Pak Wali Kota saya tidak bisa mengakses dana ini. Apalagi Kalak yang kecil model begini, ya kan? Tidak punya kewenangan untuk itu. Nah, ini biar masyarakat juga tahu bahwa BPBD sama sekali tidak mengelola anggaran. Kami hanya mengelola atau membantu masyarakat, mendampingi masyarakat untuk administrasi pencairannya. Nah, begitu. Oke, berarti ini kemarin juga ada RAM itu dibicarakan, masyarakat mengeluh, bilang ini persyaratannya ribet sekali, ada apalah, apapun macam lah. Seperti yang tadi KS bilang itu persyaratan dari pusat. Ya. Apa son ada jalan untuk memudahkan? Ada. Ini, nah ini kami juga akui sebagai pemerintah. Iya. Karena pasti KS juga rasa, ini juga karena itu ada surat-surat apa memang, barang tuh. Kami masuk sudah pada bulan Februari. Ya. Nah, proses sosialisasi ini sudah berjalan di bulan Januari. Nah, kami juga sadar mungkin ada bapak mama masyarakat yang tidak secara lengkap mendengarkan ini, atau kami dari pihak BPBD tidak menyampaikan itu secara utuh ke masyarakat. Ya. Nah, oleh sebab itu, ya kami juga sangat maklum ketika ada masyarakat yang menyatakan kenapa ini aturannya banyak sekali. Betul. Nah, sebenarnya itu aturan yang menjaga kita, ya. Jadi kalau orang hukum bilang kan ikut aturan, maka aturan akan menjaga kita, kan begitu. Nah, itu sudah dimudahkan, Om Joko. Jadi itu sudah dimudahkan. Siap. Misalnya dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan itu wajib masyarakat melampirkan nota belanja ketika masyarakat belanja waktu itu. Kan waktu itu tidak ada yang tahu kan? Betul. Masyarakat tidak ada yang tahu bahwa akan ada bantuan. Masyarakat belanja saja. Betul. Dan untuk mau menyimpan nota-nota belanja itu, saya pikir mungkin tidak sampai 0,1% masyarakat masih simpan. 1 tahun ini. 1 tahun. Nah, maka dari itu inspektur utama, ya, inspektorat utama dari BNPB sudah menyampaikan ke kami ada format pengganti nota. Jadi format itu akan diisi oleh masyarakat, ya. Berapa jumlah atau berapa kilogram paku seng yang waktu itu masyarakat belanja, berapa jumlah paku 7 cm misalnya yang dibelanjakan oleh masyarakat, berapa batang usuk, berapa batang balok, berapa sak semen, berapa tukang mungkin kan? Bukan. Berapa biaya pasir, berapa truk pasir misalnya. Itu diisi dan masyarakat tanda tangan di bawah format itu. Itulah format pengganti KTP. Format pengganti nota belanja. Jadi masyarakat tidak usah pergi di toko bangunan lagi untuk minta nota belanja, karena ketika masyarakat ke toko bangunan untuk minta nota belanja, saya yakin 1000% masyarakat akan kasih keluar anggaran lagi untuk minta nota. Karena ini kan sudah nota tahun lalu, siapa yang ingat KTP belanja di itu toko? Pasti, ya kan? Banyak yang datang belanja. Banyak yang datang belanja. Dan hampir pasti masyarakat akan keluar biaya lagi. Maka dari itu, pemerintah dalam hal ini BNPB menganjurkan kepada kami untuk ada format untuk pengganti nota, dan format itu sesuai dan termuat dalam petunjuk teknis pelaksanaan bantuan ini. Nah, kemudian itu soal nota. Ya toh? Beres ya nota ya. Sabar, nota sabar dulu. Berarti yaitu apa tuh? Dana bantuannya kan ada yang 10 juta. Ya. Nah, apalagi itu 20 juta, ya, terus 25 juta. Terus notanya itu kotong notanya bikin genap 10 juta kan? Boleh lebih. Tapi haknya tetap 10 juta. Segitu. Nah, jadi untuk biaya pengganti untuk kerusakan ringan, sebenarnya masyarakat pemerintah tidak bisa mengganti 100% kerusakan rumah. Karena kalau itu terjadi maka ya berapa besar anggaran yang harus dikeluarkan hanya untuk itu. Nah,
Terus insentif ini dan stimulan ini hanya sebagai stimulus untuk masyarakat supaya kita bantu masyarakat, pemerintah membantu masyarakat. Oke. Nah, untuk biaya rusak ringan itu kan 10 juta, Ya. terbagi 2. Ya. 7,5 juta untuk biaya bahan bangunan atau material, 2,5 juta untuk tukang. Oh, ada juga di Ya, terus ada pertanyaan, bagaimana kalau kita kerja sendiri? Tidak apa-apa. Bayar diri sendiri. Bayar diri sendiri. Oke. Masyarakat bisa mengambil dana Siap, itu, siap. tidak soal. Oke. Nah, tadi Om Jo tanyakan, Ya. kalau 10 juta, apakah nota kita harus pas-pas 7,5 juta? Ya. Silakan, mau ambil mau 10 juta pun tidak apa-apa. Mau 100 juta pun tidak apa-apa. Tetapi haknya hanya 7,5 juta Ya. atau 10 juta itu Ya. tadi. Ah, Tidak bisa tambah. siap. Kurang bisa, tapi tambah tidak bisa. Dan sampai isi kurang terus dana cair cuman segitu. Bisa juga kalau masyarakat tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Oh, Nah, jadi itu dalam moga tuh soalnya asal isi berarti. Iya, dalam misalnya Om Joko punya rumah 10 juta ya. Iya. Dapat ulangi. Ya. Rusak ringan dapat bantuan 10 juta. Ya. Ketika Om Joko sudah perbaiki kemarin Ya. dan masih ada yang harus ditingkatkan lagi, Ya. maka Om Joko bisa menggunakan dana 7,5 juta itu untuk meningkatkan kualitas rumah. Boleh. Begitu. Tetapi tidak bisa untuk tambah anggaran untuk naikkan dia ke 25 juta atau 50 juta, tidak Son bisa. bisa minta di Pakalak di Son. Son bisa. Pakalak Jocong. Oke, siap. Nah, oleh sebab itu masyarakat tidak usah terpatok bahwa saya harus putar otak bagaimana caranya supaya 7,5 juta pas-pas. Tidak soal. Mau 10 juta pun di dalam format itu tidak apa-apa. Tetapi haknya hanya 7,5 juta. Haknya 7,5 juta. Haknya untuk ambil bahan bangunan untuk rumah rusak ringan itu hanya 7,5 juta. Nah, ini yang terjadi. Masyarakat pikir akan disamaratakan bahwa rumah yang sudah dikerjakan tahun lalu dengan rumah yang belum dikerjakan itu sama-sama dapat uang cash. Ini tidak bisa. Aturannya menyatakan bahwa untuk rumah yang sudah dikerjakan waktu itu, maka sistemnya sistem reimburse. Itu kemana tuh? Jadi masyarakat tinggal masukkan nota isi nota, format nota itu. Ya, nota yang tadi itu. Ya. Untuk nanti uang 10 juta itu bisa ditarik semuanya. Itu bisa tarik semua. Tarik semua. Oke. Sampai 0 rupiah. Oke. Di bank. Siap. Tidak ada biaya administrasi. Tidak ada potongan-potongan bank. Oke. Ya kan? Nah, kemudian bagaimana yang belum kerjakan rumahnya? Ya. Ya, sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, masyarakat wajib memperbaiki rumahnya. Oh? Ya, karena ini rumah untuk memperbaiki. Ini dana untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat seroja. Jadi yang belum memperbaiki harus memperbaiki rumahnya dengan dana yang tadi, yang tadi itu. Terus belum perbaiki belum bisa cari tadi. Belum. Jadi harus pakai ketup uang dulu. Tidak. Oh, jadi begini, kita, kan yang tadi sudah diperbaiki. Ya. Dia kan sudah bisa ambil uangnya semuanya. Betul. Menggantinya ya kan. Ya. Nah, untuk yang belum memperbaiki, kayak Om Joko belum kasih bayar rumah. Ya. Nah, Om Joko harus memperbaiki rumahnya dengan mengambil dana ini untuk membeli bahan. Tetapi Om Joko tidak bisa ambil dana tunai. Om Joko harus bekerja sama dengan toko bangunan. Itu bentuk kerjasamanya seperti apa? Nah, itu Om Joko yang kita ada format untuk Om Joko bawa ke toko bangunan. Om Joko yang cari toko bangunan manapun terserah Om Joko. Jadi supaya masyarakat tahu, untuk BPBD Kota Kupang tidak ada kerjasama dengan toko bangunan manapun di Kota Kupang. Ya, kemarin sempat ada isu gitu juga. Iya, ini untuk menghindari isu-isu bahwa kami dapat fee dari toko bangunan. Tidak ada itu. Ya, kami tidak bekerja sama dengan toko bangunan manapun di Kota Kupang. Ya. Nah, maka dari itu Om Joko selaku penerima bantuan yang belum mengerjakan rumahnya harus hubungi toko bangunan yang terdekat misalnya dengan Om Joko. Atau kalau Om Joko tinggal di Oibufu misalnya, di situ ada toko bangunan, tapi itu toko bangunan Om Joko tidak kenal orangnya. Ada saudara yang punya toko bangunan di Alak, monggo mau ambil di Alak silakan, karena biaya transportasi kan bukan kami yang tanggung, Om Joko yang tanggung. Ya. Bisa isi di notas itu.
Tidak boleh. Nah, itulah yang mungkin masyarakat juga belum terlalu banyak yang tahu. Tetapi di beberapa lokasi beberapa kelurahan yang sudah selesai berjalan tidak ada masalah. Nah, jadi masyarakat harus mengerjakan rumahnya. Nah, tadi saya bilang, Om Joko harus pilih toko bangunan, silakan terserah Om Joko. Dan toko bangunan itu akan menulis nomor rekeningnya di dalam format itu. Sehingga nanti ketika Om Joko sudah ambil bahan bangunan, tugas dari kami BPBD memberikan rekomendasi atau pemberitahuan ke Bank BRI untuk melakukan pemindahan buku, posting anggaran dari Om Joko punya rekening ke rekening toko sesuai dengan hak yang Om Joko dapat 7,5 juta tadi untuk bahan bangunan. 2,5 juta itu menjadi hak Om Joko untuk tarik, karena itu kan biaya tukang. Maka ketika ada isu-isu di luar bahwa ada pemotongan dana 7,5 juta, kami tidak ada potong dana. Potong dana 7,5. Itu untuk siapa? Karena kami kalau ada begitu tepi rumah. Itu kalak di penjara. Ketempi antar makan di antar makan di LP. Jadi itu tidak ada. Ya. Nah, ini supaya masyarakat juga tahu bahwa kami tidak ada kerjasama dengan toko bangunan manapun di Kota Kupang. Begitu. Oke, siap Kai. Kembali lagi Kai. Tadi Kai bilang sabar. Masih ada lagi sebenarnya. Oke, siap. Kan ada salah satu persyaratan itu harus ada sertifikat hak milik. Iya tuh. Itu kan salah satu yang bikin kepala sakit, toh. Nah, belajar kita berpikir begini, Om Joko. Waktu Seroja datang, dia kan tidak pilih mana rumah yang ada sertifikat, dia sikat. Mana yang son ada. Dia kan sapu rata, orang Kupang bilang, betul. Mau ada sertifikat kok, mau tidak kok dia sikat. Nah, karena banyak warga yang tidak punya sertifikat, maka pemerintah lewat BNPB melonggarkan itu. Tetapi harus ada keterangan dari lurah setempat bahwa misalnya Joko Sukardan adalah korban Seroja yang bertempat tinggal di tanah atau lahan milik Bapak Ernest Luji. Dan dalam surat keterangan itu menyatakan bahwa pemilik lahan tidak berkeberatan untuk Om Joko itu memperbaiki rumah itu. Itulah bukti otentik, bukti resmi yang ditandatangani oleh pemerintah kelurahan untuk menjadi salah satu syarat masyarakat bisa mengakses dana ini. Jadi masyarakat yang tidak punya sertifikat hak milik tidak usah takut, karena di banyak kelurahan banyak yang seperti itu, banyak yang tidak punya sertifikat hak milik. Nah, kita ada kemudahan untuk masyarakat bisa meminta surat rekomendasi dari pihak kelurahan, gitu. Itu kan tidak sulit, toh? Iya, aman. Ya. Tapi betul. Itu tadi tidak sulit kalau sang pemilik tanah ini masih hidup. Nah, kalau yang sudah meninggal atau yang sudah meninggal ada keterangan dari lurah. Kan yang sudah meninggal ada ahli warisnya. Nah, ada juga ahli waris, misalnya kemarin itu waktu Seroja Bapak Budi misalnya ya, kita sebut saja Budi atau Mawar. Sebut atau saja Ayang. Atau Ayang ya kan? Nah, waktu itu dia masih ada, tapi waktu berjalan dia meninggal. Nah, dia tetap dapat haknya, Om Joko. Tetapi harus dilengkapi dengan keterangan dari lurah bahwa si Bapak Budi ini sudah meninggal. Nah, ahli warisnya siapa? Silakan keluarga tunjuk ahli warisnya siapa. Karena nanti akan dilampirkan surat keterangan akte kematian dari Dinas Dukcapil dan surat keterangan dari lurah yang menyatakan bahwa Bapak Budi ini sudah meninggal. Oleh sebab itu, yang menjadi ahli warisnya adalah anaknya atau istrinya atau cucunya, begitu. Tapi habis ini Mas Bud
marah ketemu nih Kak. Kan sebut saja nanti. Bukan Mas PSK. Bud. Oke, Iya. Kak. Tadi Kak bilang ya, Pak Kalak sendiri tidak bisa akses dana itu. Ya, Pak Wali pun tidak bisa. betul. Nah, persoalan sekarang yang ada nama di rekening itu juga belum bisa akses itu dana. Nah, banyak yang belum bisa. betul. Itu, ya. Sekali lagi, ini berkaitan dengan pertanggungjawaban. Oke. Ini dana negara yang ada mekanisme pertanggungjawabannya. Siap. Jika itu dibuka seluas-luasnya, maka kira-kira siapa yang akan bertanggung jawab dengan dana ini? 150 miliar sekian. Ya kan? Harus bisa dipertanggungjawabkan. Okay. Nah, bagi masyarakat yang rekeningnya masih terblokir, memang itu petunjuknya begitu dari pusat. Oh. Siap. Ketika masyarakat mengumpulkan bukti SPJ-nya, format-format yang tadi dikumpulkan Yang dari lengkap, kelurahan ya, diambil untuk diisi. diisi. Ya. Kalau itu sudah lengkap, maka kami akan memberikan surat pengantar ke Bank BRI untuk membuka blokiran dari rekening itu, sehingga masyarakat bisa akses. Taruhlah misalnya kita sudah persyaratan kita sukasi. Siap. Dan blokir tidak perlu. Ya. Kira-kira kalau masyarakat tarik itu uang, Ya. lalu kita kejar masyarakat untuk lengkapi berkas. Kaget di berkas kurang. Ah, itu kira-kira kemana menurut Om Jo? Ya toh? Nah, maka dari itu kita berupaya keras untuk menjalankan tugas kami dengan sebaik-baiknya membantu masyarakat. Tetapi kewajiban masyarakat adalah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan dalam rangka pertanggungjawaban dana ini. Kalau sudah lengkap pasti Kalau sudah cair lengkap, pasti semuanya, cair. tuntas. Tidak ada maksudnya. soal. Tidak Nah, ada yang tepung-tepung. Soalnya ada tepung-tepung. Oke. Dan saya sudah bilang teman-teman di BPBD, ini panggilan kemanusiaan. Ya. Kami tahu bahwa ada 1-2 oknum yang coba-coba mau istilahnya seperti bapak mama jangan lupa kalau sucair nak ingat-ingatkan. Nah, itu itu tidak dia boleh. tuh. Tidak boleh. Itu kau boleh lapor kemana ini? Boleh lapor langsung ke Kalak. Oke, siap. Tidak usah lapor di media sosial, lapor di Kalak saja. Kami akan Media tindak lanjut. sosial. Tidak. Media kami- sosial lebih rame nah. itu sudah. Kami akan tindak lanjuti. Oke. Dan Siap. itu tidak ada. Kepengurusan apapun di BPBD itu tidak ada biaya administrasi. Oke. Masyarakat catat baik-baik, tidak ada biaya administrasi. Siap. Bahkan untuk kepengurusan rekomendasi-rekomendasi untuk bikin kegiatan, ya, Siap. itu tidak ada biaya administrasi. Dan kami juga sudah berkomitmen, Om Joko, Siap. untuk sedapat mungkin masyarakat tidak kami susahkan, ya, tidak kami susahkan. Tetapi masyarakat juga harus kolaborasi. Nah, kolaborasi dalam artian begini: kalau apa yang menjadi kewajiban masyarakat berkaitan dengan pertanggungjawaban, tolong itu diisi secara baik, supaya dengan dasar itu kan pertanggungjawaban jelas dan uangnya cepat cair. Kemudian saya sudah bilang ke teman-teman bahwa berapapun berkas yang masuk itu kita proses, jadi tidak tunggu sampai lengkap dulu berkasnya. Jadi saya himbau untuk semua warga masyarakat yang menonton channel ini, ya, Pasiar Oto ini, tolong sampaikan ke lurah, RT, RW bahwa berapapun berkas di salah satu RT yang terkumpul, tolong bawa ke kami. Langsung bawa. Tidak usah tunggu sampai lengkap, supaya kami juga bisa nyicil. Dan masyarakat juga yang sudah merasa bahwa dirinya lengkap, dia juga tidak perlu menunggu yang lain. Nah, ini supaya kita memperlancar, kita mempercepat, karena batasnya ini hanya sampai bulan Agustus. Ini kita sudah batas. Ya, kalau kota berkas belum masuk sampai bulan Agustus. Berarti dana ini akan terblokir. Terblokir dari pusat. Ya. Nah, kami sudah perpanjang ini untuk kali pertama kemarin itu sampai tanggal 3 Mei 2022. Kami sudah perpanjang, Bapak Wali Kota juga sudah menandatangani SK perpanjangan masa transisi ini sampai tanggal 4 Agustus yang akan datang. Nah, kita kejar ini. Kalau kami sudah kejar, masyarakat juga harus bantu kami untuk segera mengumpulkan SPJ-nya.
supaya sampai pada saatnya masyarakat bisa mengakses dana ini dan tidak ada yang tertinggal. Karena ketika sudah diblokir dana ini dari pemerintah pusat, maka kita tidak bisa mengakses dana ini lagi. Sudah bisa lagi. Dan setelah itu mau masuk berkas, sudah bisa lagi. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Jadi kalau ada kendala apa-apa langsung ke BPBD atau ke kantor lurah mungkin bisa. Kalau ya yang paling mudah Bapak Mama masyarakat langsung saja ke BPBD. Ya, tidak usah dengar berita dari mana-mana. Ya, tidak usah merujuk dari pemberitaan dari mana-mana. Langsung datang ke BPBD. Karena kami juga bermitra dengan teman-teman media. Media setiap saat datang ke tempat kami untuk turut membantu juga mempublish ke masyarakat berkaitan dengan apa yang sudah kami buat gitu. Dan bersyukur Om Joko tadi, Om Joko tanya juga di awal progresnya sudah sampai di mana. Nah, untuk biaya yang sudah cair itu Om Joko sudah 31%. 31% dana yang sudah cair sampai hari ini. Sampai minggu yang lalu. Nah, kemarin kami juga sudah menandatangani berkas pencairan dari beberapa kelurahan lagi, sekitar 8-10 kelurahan untuk dicairkan lagi. Jadi kami yakin sudah lebih dari 32-33% masyarakat sudah cairkan. Nah, progres fisiknya itu sudah di atas 57% untuk rumah-rumah yang sementara dikerjakan. Nah, untuk proses pembukaan rekening juga itu tinggal 4 kelurahan yang belum. Salah satunya Kelurahan Oesapa Induk, karena itu sangat banyak penerima, hampir 1000. Lalu Kelurahan Sikumana yang juga hampir 1000. Tapi Bapak Ibu jangan takut, hari ini atau dari hari Senin kemarin sudah mulai dilakukan proses pembukaan rekening untuk keluarga-keluarga kita di 4 kelurahan ini. 4 kelurahan yang belum itu. Yang belum. Jadi jangan takut, semuanya akan dapat haknya. Semua dapat. Dan tidak ada potongan Rp1 pun dari bahkan bank dana pun tidak ada hak untuk potong itu uang. Tidak bisa potong. Karena sekali lagi tidak ada dana atau biaya administrasinya. Semua ini gratis dari pemerintah untuk masyarakat. Asik. Oke, Kai, ini terakhir nih tentang nih apa nih? Kemarin baca pemberitaan tentang rumah pengganti untuk korban Seroja ini. Relokasi. Relokasi. Nah, memang untuk relokasi ini yang leading sektor untuk urusan ini adalah Dinas PRKP, Pemukiman dan Tata Ruang. Bukan BPBD. Kami berkolaborasi, tapi yang leadingnya ada di PRKP. Tapi kami juga bisa memberikan sedikit gambaran bahwa kami atau progres pembangunan rumah di sana sudah 100%. Sudah 100%, ada 177 rumah kalau tidak salah di Kelurahan Monolei 2, dan itu di atas tanah milik pemerintah. Nah, jadi masyarakat yang sudah masuk dalam kriteria itu, sementara kriteria lagi dibahas juknisnya untuk siapa-siapa saja yang berhak untuk tinggal di rumah relokasi itu. Untuk kemudian ketika dia sudah pindah, maka rumah yang ada di kawasan rawan bencana itu tidak boleh dibangun lagi, tidak boleh diperbaiki lagi. Itu akan tetap menjadi hak milik masyarakat untuk bercocok tanam. Mereka tidak boleh tinggal di situ lagi, karena kalau tinggal di situ lagi maka rawan sekali. Nah, kami sudah sediakan rumah yang layak, dan rumah itu rumah yang luar biasa. Kami sudah lihat di sana. Pak Menko PMK juga kemarin sudah turun. Kepala BNPB juga kemarin sudah turun dan melihat langsung keadaan rumah di sana, dan fasilitas mulai dari listrik, air bersih itu sudah lengkap. Akses jalannya juga sudah baik. Gitu. Berarti yang berhak dapat itu rumah ya yang namanya sudah ada, dan namanya sudah ada. Tinggal nanti ditetapkan oleh Bapak Wali Kota lewat SK Bapak Wali Kota Kupang berkaitan dengan korban Seroja yang direlokasi.
dari tanah mereka atau dari lahan sebelumnya ke lahan yang aman yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Yang pastinya lahan sebelumnya tuh yang rawan bencana. Rawan bencana. Yang tidak rawan bencana. Yang tidak rawan tidak usah. Tidak usah. Dan kalau yang sudah dapat bantuan ini, Seroja tadi, stimulan, dana stimulan. Nah, yang sudah dapat dana stimulan itu tidak juga tidak bisa. Dapat juga. Tidak dapat dana untuk misalnya program bedah rumah. Oh. Atau yang sudah dapat, misalnya Om Joko korban Seroja, rumahnya rusak. Tapi dapat bantuan dari Bapak Wali Kota Kupang untuk bedah rumah. Nah, Om Joko tidak bisa lagi akses dana yang dari bantuan Seroja ini. Karena untuk bantuan dari Bapak Wali Kota Kupang itu untuk bedah rumah itu sebesar 50 juta loh Om Joko. Satu rumah. Ya, satu rumah 50 juta. Begitu. Dan itu langsung dikerjakan dan masyarakat langsung masuk. Siap. Oke. Siap. Nah, oleh sebab itu kami selaku Kalak menyampaikan terima kasih untuk netizen. Ya, asik. Untuk netizen. Baik yang berupa fitnahan, ya kan? Makian, tuduhan. Bagi kami itu tidak soal, karena mungkin kami sedikit memberikan informasi ke publik. Oleh sebab itu kami menyambut baik kritikan-kritikan itu, karena ketika masyarakat atau netizen mengkritisi kami, bagi kami itu bagian dari perhatian masyarakat. Itu bagian dari pengawasan publik kepada BPBD. Itu menjadi rambu-rambu untuk kami untuk terus bekerja sesuai aturan, bekerja sesuai hati, bekerja sesuai apa yang diamanatkan lewat petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis. Nah, maka dari itu kami sama sekali tidak alergi terhadap kritikan-kritikan semacam itu. Hanya kami minta juga supaya kita gunakan media sosial ini secara arif, secara bijaksana, kita pakai data, ya kan, tidak usah main fitnah, bahwa jabatan ini sifatnya sementara, Om Joko. Kapanpun Tuhan bisa ambil lewat Bapak Wali Kota Kupang. Oleh sebab itu, sepanjang kami masih diberikan kepercayaan untuk mengurus ini, kami akan berupaya sebaik-baiknya, seluruh-seluruhnya, sejujur-jujurnya untuk melayani masyarakat. Karena walaupun masyarakat tidak melihat, tetapi Tuhan kan pasti melihat kita. Betul. Maka dari itu saya sudah bilang tadi bahwa kami sama sekali tidak alergi dengan kritikan, masukan, bahwa ketika publik melihat dan mengoreksi kami, itu adalah bagian dari kecintaan masyarakat kepada kami. Betul. Bahwa ini masyarakat, pemerintah tidak boleh kerja sembarangan, harus kerja baik, dan itu kami sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada publik, kepada masyarakat. Begitu. Betul. Nah, untuk kemudian masyarakat juga doakan kami. Doakan teman-teman kami yang melakukan verifikasi dan validasi di lapangan, supaya kami terus berjalan di jalur yang memang seharusnya kami jalani. Tidak menggok ke kiri, tidak menggok ke kanan. Kami juga butuh doa, dukungan supaya sehat, supaya kuat, supaya terus masyarakat ini kami layani secara baik. Gitu. Asik. Dan untuk Pasiar Oto, gas terus, jangan rem. Gas, jangan rem, semoga bermanfaat untuk Pasiar Oto ini hari ini. Informasi yang sangat pas sekali lah menurut beta pribadi. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di tengah masyarakat pasti sebagian besar terjawab di sini. Semoga. Amin. Semoga. Oke, Kai. Terima kasih banyak, Kai. Terima kasih banyak sudah Om mau Joko diajak Pasiar Oto. Ini Pasiar Oto enak juga nih. Enak atau santai toh, Kakak. Iya. Semoga jangan kapok diajak Pasiar Oto. Soalnya kapok. Asik. Pasiar Oto nih otonya nyaman. Untuk kalau untuk teman-teman Pasiar Oto yang nonton biasa subscribe. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe. Siap. Follow, dan jangan lupa subscribe YouTube ini, karena banyak sekali informasi yang sangat berguna, banyak pengalaman yang di-share juga di dalam kalau orang Kupang bilang Oto betul. Dalam Pasiar Oto ini, dalam banyak Oto pengalaman ini orang-orang hebat di sini. Orang-orang luar biasa, orang-orang hebat.
yang Tuhan pakai untuk memberkati banyak orang. Termasuk Om Joko. Amin. Oke, minta maaf Kak kalau ada salah-salah kata atau perbuatan, tidak ada maksud apa-apa Kak. Ini murni pertanyaan dari untuk menjawab pertanyaan di tengah masyarakat. Kapan saja Om Joko, karena ini memang sekarang kita lagi tangani Seroja. Ya. Besok kita akan kolaborasi dengan masyarakat supaya masyarakat punya ketangguhan untuk menghadapi bencana. Nah, karena kalau kita ngomong ketangguhan kota, ketangguhan bangsa, soalnya bisa kalau masyarakat soalnya tangguh. Betul. Maka dari itu masyarakat harus tangguh, mulai dari pribadinya, keluarganya, baru ke komunitasnya. Luar biasa. Gitu. Pasiar Auto siap jadi media partner. Enak. Thank you. Media partner dari BPBD Kota Kupang. Pokoknya untuk masyarakat Kota Sikat ya. Gas rem. Oke. Bapak Mama beserta semua, sekian kita punya Pasiar Auto ini hari, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang-kurang atau apapun itu, kami mohon maaf. Like kalau Bapak Mama dorong suka ini video, dan harus like juga subscribe. Harus like. Asik. Oke. Sukses terus. Terima kasih. Terus. Sehat juga untuk Om Joko dan Pasiar Autonya. Siap. Amin. Ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Bye. Thank you.